Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan pada praktikum pemrograman komputer tahun akademik 2024-2025. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu pengambilan keputusan dalam bahasa pemrograman Pascal. Apa sih pengambilan keputusan dalam konteks pemrograman? Pengambilan keputusan dalam konteks pemrograman merujuk pada proses penggunaan logika atau kriteria tertentu untuk memilih tindakan atau jalur yang tepat dalam suatu program. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam suatu program, bahasa Pascal menyediakan suatu penyeleksian kondisi. Apa sih penyeleksian kondisi itu? Penyeleksian kondisi dalam bahasa Pascal merupakan blok kontrol yang digunakan untuk menyeleksi statement atau aksi-aksi yang akan dilakukan. Penyeleksian tersebut didasarkan atas nilai dari kondisi tertentu. Penyeleksian kondisi sendiri terdapat dua cara, yaitu terdapat statement if dan juga statement case. Nah, untuk statement if sendiri, yaitu suatu statement yang akan diikuti oleh pernyataan sebagai kondisi yang akan diperiksa dan selalu berpasangan dengan kata kunci then. Nah, statement if sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu statement if then dan juga statement if then else. Untuk statement if then sendiri yaitu suatu penyeleksian kondisi dengan satu kasus atau satu statement saja. Nah, sedangkan statement if then else yaitu perluasan dari bentuk if then itu sendiri, yang dimana harus memiliki dua pernyataan atau dua statement saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu statement case. Sebenarnya masih sama aja, namun terdapat perbedaan pada statement ini, yang dimana statement case sendiri merupakan pencabangan dengan banyak pilihan atau option. Nah, perbedaan utama dari statement if dan case terdapat pada cara penulisan sintaks programnya, yang dimana penulisan sintaks statement case lebih sederhana dibandingkan statement if. Nah, untuk statement case sendiri hanya dapat digunakan pada tipe data ordinal. Nah, apa sih tipe data ordinal tuh? Tipe data yang memiliki tingkatan atau urutan, seperti contohnya di sini ada tipe data byte. Nah, tipe data byte sendiri kenapa dia memiliki tingkatan atau urutan? Karena byte itu kan tipe data angka, yang dimana angkanya itu terdiri dari 1 sampai sekian gitu, jadi kayak berurutan gitu, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, untuk contoh lainnya itu ada integer dan juga karakter. Nah, kenapa karakter? Karena karakter sendiri yaitu urutan dari abjad gitu, semisal kayak A, B, C gitu dan seterusnya. Nah, sedangkan statement if itu bisa diterapkan di semua jenis tipe data. Nah, untuk selanjutnya ada penyeleksian kondisi tersarang. Nah, pada bahasa Pascal tidak hanya ada penyeleksian kondisi saja gitu. Nah, di sini di bahasa Pascal juga terdapat penyeleksian kondisi tersarang. Nah, apa sih penyeleksian kondisi tersarang? Nah, dari namanya saja kita bisa melihat itu tersarang gitu. Jadi si penyeleksian kondisi tersarang itu merupakan bentuk dari statement penyeleksian kondisi sebelumnya yang berada di lingkungan statement penyeleksian kondisi lainnya, baik statement if atau statement case. Nah, seperti misalnya di sini terdapat statement if tersarang. Nah, apa sih statement if tersarang tuh gitu? Jadi, struktur if tersarang merupakan bentuk dari statement if yang berada di dalam statement if lainnya. Jadi, statement if tersarang tuh jadi semisal kayak ada suatu statement if, nah di dalamnya tuh terdapat statement if lainnya gitu. Jadi ada statement if di dalam statement if gitu contohnya. Nah, kalau untuk statement case tersarang sebenarnya masih sama aja ya. Nah, jadi statement case tersarang tuh kayak ada suatu statement case di dalamnya terdapat statement case lainnya gitu. Jadi kayak statement case yang di dalamnya terdapat statement case lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma penyeleksian kondisi. Nah, saya di sini akan menjelaskan poin-poin mana yang sudah termasuk penyeleksian kondisi itu sendiri. Nah, pada algoritma ini
penyeleksian kondisi sendiri itu dimulai pada poin 4 yang pada saat kita memasukkan pilihan kategori. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasannya terlebih dahulu, untuk menggunakan modul 4 ini atau modul pengambilan keputusan ini, pada studi kasusnya kita harus minimal memiliki 2 kategori pada studi kasus kita. Sebagai contoh, saya mempunyai studi kasus toko aksesoris handphone, yang dimana saya memiliki 3 kategori. Yang pertama, kategori pertama yaitu ada casing, kategori kedua yaitu ada charger, dan kategori ketiga yaitu ada headphone. Nah, untuk selanjutnya masing-masing kategori itu kita perlu memiliki minimal 2 tipenya. Yang di sini saya kategori 1 yaitu casing dengan tipenya yaitu ada tipe casing Oppo dengan harga sekian, casing Samsung dengan harga sekian, dan casing Xiaomi. Begitupun tipe-tipe atau kategori selanjutnya. Nah, untuk memulai yang tadi, pada saat kita memasukkan atau menginput pilihan kategori, jadi karena kategori atau studi kasus saya memiliki 3 kategori, jadi pilihannya itu hanya ada 3 pilihan kategori, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Jadi pada saat kita menginput poin nomor 4 ini, misal saya menginput kategori nomor 1 atau menginput nomor 1, yang dimana nantinya program itu sendiri akan memproses nomor 1 itu sendiri. Nah, jika si prosesnya itu atau eksekusinya itu udah sesuai, maka dia akan langsung melanjutkan ke eksekusi selanjutnya. Nah, yang tadi saya akan menginputkan nomor 1. Nah, yang otomatis program yang akan melanjutkan ke poin 4.1.1, yang dimana nantinya pada poin ini kita akan menginputkan lagi pilihan jenis barang atau tipe dari kategori 1 itu sendiri. Misal pada saat poin 4.1.1 saya memilih jenis barang 1 yang dimana berisi tipe barang yaitu casing Oppo dengan harga 20.000. Nah, contohnya itu. Nah, apa sih yang dimaksud penyeleksiannya itu sendiri? Nah, misal saya di sini pada poin 4.1.1 itu menginputkan nomor 2 atau angka 2, yang dimana nantinya si programnya itu akan memeriksa dulu pada poin 4.1.1.1 apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di poin 4.1.1. Nah, karena pada poin 4.1.1.1 yaitu adalah kategori nomor 1, makanya dia akan langsung melanjutkan ke statement selanjutnya. Nah, yang itu dimana itu termasuk statement if then else gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya masih sama aja kan keseluruhan, yang dimana ini semua tuh termasuknya penyeleksian kondisi tersarang. Kenapa disebut penyeleksian kondisi tersarang? Karena di dalam statement if ini kan udah statement if ya. Nah, di dalam statement if ini ada statement if lainnya di dalamnya gitu. Kan pengertian dari penyeleksian kondisi tersarang itu ada suatu statement di dalam statement lainnya, baik statement if maupun statement case gitu ya. Nah, untuk untuk statement yang poin 4.1 kan ini yang pilihan kategori 1 ya. Nah, jika pada poin 4-nya kita masukkan kategori 2 atau menginputkan angka 2, maka si programnya akan mengeksekusi yang 4.2 atau kategori charger. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit flowchart mengenai penyeleksian kondisi tersebut. Nah, di sini ya teman-teman. Pada saat tadi yang poin nomor 4 tuh kan yang ini nih, yang kategori ini kan, kategori sama dengan tanda tanya. Nah, jika kita pada saat kategori ini menginputkannya 2, maka dia lanjutnya ke sini. Nah, ini tuh kan ada F ya. Yang F itu tuh T sama F di sini tuh maksudnya F tuh false dan T itu true.
salah dan benar. Nah, jika pada saat kategori ini atau poin 4 nomor 4 di algoritma tadi kita memasukkan angka 1 atau menginputkan nomor 1. Nah, di sini tuh di decision kan, ini bentuk ini tuh flowchart decision atau pertanyaan gitu kan. Dia benar gak? Dia akan memproses dulu. Jika benar, true, dia akan langsung ke sini, lanjut ke nama barang atau kategori yang satu yaitu casing. Nah, jika dia salah, dia akan langsung lanjut ke kategori yang kedua gitu, teman-teman. Nah, misal kita tadi menginputkan pada poin 4 itu angka 1 atau kategori 1 kan. Nah, di sini kan true, berarti benar kan. Nah, dia langsung lanjut ke pilihan jenis atau tipenya. Nah, di sini juga kita kan menginputkan lagi ya, pilihan nomor 1, nomor 2 apa nomor 3. Nah, sama di sini juga, jika pada saat kita memasukkan atau menginputkan pada pilihan ini nomor 2, maka si program itu akan memeriksa dulu pada pilihan nomor 1 udah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, dia akan lanjut atau false, lanjut ke pilihan nomor 2 gitu. Nah, jika emang kita menginputkannya di pil itu angka 2, maka dia akan langsung lanjut ke yang true atau tipe barangnya itu yaitu casing Samsung dengan harga sekian. Gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu masih sama aja ya. Paling di sini saya akan menjelaskan sedikit program yang dimana saya akan membandingkan juga program yang sebelum dan sesudah memakai pengambilan keputusan atau penyeleksian kondisi. Nah, untuk sebelum kita atau di modul sebelumnya yaitu pengenalan Windows Free Pascal, program atau kondisi program kita hanya sebatas gini aja gitu. Jadi kita tuh punya punya kategori barang, cuman kita nggak bikin di programnya gitu. Jadi kita harus tulis nama barangnya sendiri pada poin ini nih. Jadi kayak nama barang kayak tadi kan di studi kasus saya itu casing ya, berarti ya kita harus ngetik manual gitu, casing atau menginput manual kayak gitu. Nah, setelah merubahnya dengan pengambilan keputusan atau penyeleksian kondisi, maka si programnya tuh dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi kita tuh bikin pilihan buat pelanggan kita, yaitu produk yang kita jual. Kayak tadi saya kan studi kasusnya aksesoris handphone kan. Nah, ini tuh yang tadi yang di algoritma tadi, studi kasus kategori 1 itu casing, kategori kedua charger, kategori ketiga headphone. Nah, semisal cara bacanya tuh pilih kategori. Nah, sama dengan misal 1 ya. Nah, jika kategori 1, maka nama barang sama dengan casing. Oke? Nah, gitu. Jika kita pada saat penginputan pilih kategori ini menginput angka 1, maka si program tuh akan melanjutkan ke ini nih, sub block control ini nih, sampai sini. Akan melanjutkan sampai sini. Nah, setelah itu si program tuh akan menunjukkan di layar, yaitu ini pilih jenis barang, yang dimana pilih jenis barang atau tipe barang yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu antara lain ini yang tadi casing pilihan 1 casing Oppo dengan harga sekian, casing Samsung dan seterusnya. Nah, untuk menjelaskan sedikit dulu, kenapa sih setelah menuliskan pilih kategori memakai clear screen seperti ini, karena biar si layar running programnya tuh bersih gitu, baru lagi clear screen. Ntar saya jelasin lebih lanjut pas running programnya aja ya. Nah, untuk ini kan if kategori sama dengan 1 begin. Nah, biasanya kan kalau begin tuh harus diakhiri dengan n kan. Nah, kenapa sih pada ini if sama dengan begin? Nah, kenapa sih n ini tuh cuman n doang, enggak titik 2 gitu? Nah, karena si n ini tuh belum mengakhiri si penyeleksian kondisinya. Karena kan ini masih kategori 1 ya. Nah, karena di sini sampai kategori ketiga. Nah, yang ini kategori ketiga
baru kita akhiri dengan n.2 atau titik koma maksudnya gitu. Nah, kenapa pada saat pilih jenis barang langsung diakhiri dengan n titik koma? Karena si penyeleksiannya tuh udah stop sampai sini, gak ada lanjutan lagi gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau if kategori 1 tuh menggunakannya n doang gitu, nggak pakai titik koma, karena si penyeleksiannya tuh masih berlanjut ke kategori kedua sampai ke kategori ketiga. Nah, baru di kategori ketiga menggunakan n titik koma karena untuk mengakhiri atau ya mengakhiri si penyeleksian itu gitu teman-teman. Nah, paling saya akan mencoba merunning programnya dulu ya. Nah, jadi tampilannya tuh seperti ini ya. Coba kita nama kasir Wahyu, nama pelanggannya Budi. Nah, di sini tampilan itu akan seperti ini. Jadi pilih kategori kan tadi. Jika kita memilih 2 gitu, maka dia langsung ke tipe barang atau pilihan jenis barang yang kedua tadi, masuknya berarti ke kategori kedua si programnya tuh. Kayak gitu ya. Nah, kenapa sih yang tadi kita harus menggunakan clear screen gitu? Semisal pas di sintaks program atau ya penulisan sintaks program yang di pilihan kategori, sesudahnya itu harus menggunakan clear screen karena biar pas misal kita udah mengisi ya. Nah, itu tuh langsung ke clear screen. Misal nih, kita berikan lagi. Nah, gini aja nih. Coba saya hapus ya yang di sesudah pilih kategori si clear screen-nya biar kalian lebih paham juga perbedaannya gitu. Tapi ini Wahyu, ini Budi. Nah, kan tadi kita pas sesudah menginput ini, pas kita enter tuh si pilihan kategorinya tuh langsung hilang ya, atau si layarnya tuh bersih lagi, baru lagi gitu. Nah, kalau clear screen-nya kita hapus yang tadi, dia bakal tetap ada di atasnya gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kenapa sih saya nyaranin sesudah ini tuh langsung clear screen? Karena biar lebih rapi aja kelihatannya gitu teman-teman. Sama juga kalau misal ininya kan cuma 1 ya, misalnya kita punya 5 gitu si pilihan-pilihannya, jadi tersarang lagi dia si outputnya atau di layarnya tuh bakal numpuk ke atas gitu, yang nantinya malah bakal jelek kelihatannya gitu sih teman-teman. Makanya saya saranin sesudah menulis sintak atau menulis apa di atasnya gitu, itu menggunakan clear screen ya teman-teman. Nah, ini ada uang kembalian. Oke ya teman-teman. Nah, mungkin untuk modul 4 yang saya jelaskan cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.